Assalamualaikum. Balik lagi di channel jam 12. Aku mau nerusin alur cerita dari reinkarnasi Dewa Pedang terkuat yang chapter kedua. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Si Feng sudah login ke dalam game Domain God. Tampak pemandangan awal game yang berupa pulau terbang yang terdapat bangunan Roma. Si Feng bahkan hampir lupa bagaimana rupa tampilan awal ini. Si Feng menuju ke dalam bangunan utama. Dia melihat ke atas dan muncul wanita yang mengenalkan dirinya sebagai Navigation Angel. Namanya Gabriel. Gabriel menjelaskan apa saja job yang tersedia dalam game. Ada 4 kategori utama dan tersedia 12 job utama yang bisa dipilih. Oke, mulai dari job warrior. Job turunannya ada shield warrior, guardian knight, dan berserker. Selanjutnya ada weapon spesialis. Turunan jobnya swordman, assassin, dan ranger. Yang ketiga ada healer. Turunan jobnya cleric, druid, dan oracle. Terakhir ada mage. Job turunannya elementalis, summoner, dan Curse Mancer. Oke, lanjut. Si Feng tampak sudah yakin dengan pilihannya. Dia memilih Swordman. Setelah memilih job, Gabriel memintanya untuk memasukkan namanya. Namanya Feng. Melanjutkan proses. Sekarang waktunya menyesuaikan avatarnya. Si Feng menyesuaikan avatarnya agar tidak ada orang yang mengetahui penampilan aslinya di dunia nyata. Selanjutnya, Gabriel mengatakan untuk memilih tempat lahir di kerajaan bulan bintang. Tampaknya si Feng memutuskan menuju ke kota White River. Alasannya ini adalah kota terbesar kelima di kerajaan bulan bintang. Kota ini juga punya geografis dan prospek yang bagus di masa depan. Apalagi si Feng yang tahu masa depan ingin menghindari pertempuran antara guild besar dan ingin tetap low profile sambil leveling. Setelah menyelesaikan proses login, Gabriel mengatakan kalau si Feng akan dipindahkan ke kota White River dalam 3 detik. Hitungan mundur sudah dilakukan. Si Feng menutup matanya, tubuhnya menghilang, dan si Feng sudah dipindahkan ke kota Red Leaf. Dari tampilan ada perubahan di rambutnya. Dia juga sudah memakai perlengkapan pemula dan juga dikasih pedang pemula. Si Feng melihat sekelilingnya, sudah banyak player pemula yang juga ada di sana mencari dan mendapatkan misi ke prajurit kota. Sementara si Feng melihat status windownya, dia mendapatkan 4 free attribute point. Player akan mendapatkan 4 free stat point waktu naik level. Tiap pemain punya cara sendiri untuk mengalokasikan poin stat mereka dan membangun style pribadinya. Di kehidupannya dulu, si Feng yang fokus dalam kekuatan mengalokasikan poin stat ke dalam stat kekuatan. Tapi kali ini berbeda. Si Feng memilih meningkatkan agility atau kelincahan. Menurutnya meningkatkan agility sangat bagus bagi job jarak dekat. Selain meningkatkan movement speed dan attack speed, itu juga membantu pemula untuk bertarung dalam jarak dekat. Setelah mengalokasikan poin statnya, ada video call dari player bernama Black Cloud yang ternyata itu adalah Blackie. Dia sudah login dan memilih kelas Curse Mancer dan dipindahkan ke kota Moonfall. Si Feng mengabarkan kalau dia berada di kota Red Leaf dan tidak jauh dari kota Moonfall. Dia menyuruh Blackie menuju ke sini dan akan membantunya naik level. Blackie ragu, untuk ke Red Leaf butuh 7 jam. Pemain lain dalam waktu itu bisa naik level. Kalau ke sana, mungkin Blackie akan ketinggalan jauh. Si Feng mengingatkan Blackie kalau tujuan mereka adalah membentuk workshop sendiri. Mengumpulkan uang untuk memulainya tidak akan bisa dilakukan kalau mereka hanya buru-buru naik level. Si Feng bertanya, apa kau tahu misi unik? Mendengar itu Blackie tersenyum. Misi unik adalah misi tersembunyi yang paling langka. Hanya ada satu misi di seluruh server dan akan menghilang begitu selesai. Hadiahnya juga luar biasa dan katanya kalau menyelesaikan satu misi unik sama dengan usaha 10 tahun.
BTW, si Feng mengobrol dengan Blackie sambil menuju ke sebuah lokasi di Red Leaf yang bernama Twilight, yang tampak seperti daerah kumuh banyak kejahatan dan kemiskinan. Si Feng bilang kalau ada unique quest satu di kota Red Leaf. Dia bertanya apakah Blackie masih mau naik level sendiri di kota Moonfall. Blackie masih saja ragu untuk pergi ke sana dan merelakan 7 jamnya. Blackie juga tanya bagaimana si Feng mengetahui banyak informasi. Apakah mungkin si Feng digendong seseorang? Si Feng tidak menjawabnya dan dia menyuruhnya datang saja ke kota Red Leaf. Setelah unique quest selesai, dia akan membantu Blackie naik level dan dijamin lebih cepat dibanding pemain lain. Blackie langsung setuju dan segera menuju ke Red Leaf. BTW, tadi si Feng mengeluarkan pedangnya untuk membuat takut para pengemis yang mau merampoknya. Si Feng menuju ke satu orang yang duduk lesu. Dia bertanya ke orang itu, "Bapak butuh bantuan apa?" Orang itu bilang butuh makanan. Si Feng mengatakan dia tidak bisa memenuhi permintaan itu sambil mengajukan pedangnya. Si Feng menanyakan apa ada permintaan lain. Quest ini hanya bisa aktif kalau mengatakan kata kunci spesifik ke NPC. Dan sesuai dugaan, NPC itu mengatakan permintaannya, "Tolong bantu aku membunuh wakil kota Red Leaf, namanya Cross." Muncul sistem yang bertanya ke si Feng apakah dia mau melakukan misi itu. Tentu saja si Feng mau, kenapa harus tanya lagi? Setelah itu kita pindah ke tempat balai kota di mana ada banyak sekali pemain yang mengantri untuk mengambil quest dari wali kota. Cross, dia adalah wali kota di sini. Dia akan menyediakan misi untuk para newbie. Si Feng yang sudah di sana sambil memakan tomat. Dia melihat status Cross yang punya 2400 XP dan 1500 mana. Di levelnya sekarang si Feng tidak akan bisa mengalahkan wali kota. Tapi si Feng tiba-tiba saja melemparkan tomat itu dan pas mengenai wajah Cross. Cross sangat marah dengan itu. Banyak pemain terkejut dengan apa yang dilakukan si Feng. Dengan amarah yang sudah membara, Cross melompat ke hadapan si Feng. Si Feng bersiap mengalahkan Cross dan bilang untuk para pemain siap-siap mengucapkan selamat tinggal kepada wali kota Red Leaf. Oke, itu saja untuk rangkuman cerita dari chapter 2 manhwa reinkarnasi Dewa Pedang Terkuat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.